never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Flora Dian Putri dengan NIM 2409 0000101 dari kelas C Fakultas Psikologi. Jadi di video pembelajaran ini saya akan ngobrolin soal akhlak terhadap teman. Gak cuma dari sisi agama aja, tapi juga dari sisi psikologinya. Jadi kita bisa ngerti gimana caranya punya hubungan yang sehat dan bermakna sama orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu sama teman kita. Tujuan dari pembelajaran ini itu sebenarnya simpel ya. Kita mau paham pentingnya punya sikap baik sama teman-teman kita sehari-hari. Karena pertemanan itu bukan cuma soal nongkrong bareng, ngopi bareng, tapi juga berpengaruh ke kesehatan mental kita dan juga spiritual kita. Oke. Selanjutnya apa sih akhlak terhadap teman itu? Jadi akhlak itu sebenarnya cerminan hati kita pribadi yang kelihatan dari sikap sehari-hari. Nah, kalau dalam konteks pertemanan itu soal gimana kita bersikap jujur, sopan, suportif, dan gak nyakitin hati teman kita. Teman itu punya peran penting dan peran besar dalam perkembangan kita. Apalagi di masa-masa kuliah seperti kita sekarang ini. Oke, selanjutnya, kenapa akhlak terhadap teman itu penting untuk kita pelajari? Jadi Islam itu mengajarkan kita buat selektif dalam teman, karena teman itu punya pengaruh besar. Nah, dari sisi psikologi juga sama. Di masa kuliah seperti kita ini, kita lagi mencari jati diri kita tuh seperti apa. Teman itu bisa aja jadi support system kita untuk mencapai apa yang kita mau, tapi di sisi lain juga teman itu malah bisa bikin kita semakin kehilangan arah. Jadi penting banget untuk kita punya akhlak yang baik dalam relasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai akhlak Islami dalam berteman. Oke, yang pertama itu tulus karena Allah. Temenan itu seharusnya karena kita pengen saling bantu dalam kebaikan, bukan karena ada maunya aja di balik pertemanan itu. Nanti di akhirat itu yang beneran temen tuh yang bawa kita makin dekat ke Allah, bukan malah temen yang mengajak kita ke hal-hal yang membuat kita jauh dari ibadah, jauh dari kegiatan-kegiatan positif, dan tentunya juga jauh dari Allah. Selanjutnya, yang kedua itu menjaga lisan dan sikap kita. Kadang nih, kita kan suka ngomong tanpa mikir, apalagi kalau kita udah bercanda dan sama teman-teman kita sehari-hari itu mungkin lebih enjoy untuk bercanda. Tapi Islam itu mengajarkan kita buat jaga lisan, karena bisa aja yang kita anggap lucu pada saat bercanda itu ternyata ternyata diam-diam bisa membuat teman kita yang mendengar itu ternyata merasakan sakit hati. Jadi makanya itu kita harus selalu menjaga lisan dan sikap kita ke siapapun. Oke, selanjutnya menepati janji dan amanah. Pasti dong, kita semua itu lebih nyaman temenan sama orang yang bisa dipercaya. Kalau janji itu ditepati, kalau curhat gak disebar. Makanya kita harus harus selektif untuk mencari teman, untuk mencari tempat cerita. Itu takutnya kita bertemu sama orang-orang yang mengajak orang tersebut bercerita, mungkin cerita itu kita anggap rahasia, itu bisa disebarin sama dia gitu. Oke, selanjutnya saling bantu dan peduli. Kadang nih teman kita nggak butuh solusi, tapi cuma butuh didengar pada saat bercerita. Dalam psikologi juga ini disebut empati, dan dalam Islam ini adalah akhlak mulia yang bisa jadi sebab pertolongan Allah kepada kita juga. Jadi apa salahnya kita saling membantu dan peduli selagi kita bisa membantu teman kita pada saat kesusahan. Oke. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semua yang menonton video ini, kita harus kurang-kurangin nih sifat atau pikiran-pikiran iri, dengki gitu tuh bukan dikurangi, sebenarnya harus dihilangi ya. Jadi kita ganti nih sama pikiran-pikiran, energi-energi yang positif, yang lebih positif. Kadang kan kita
pasti pernah melihat teman kita lebih prosesnya lebih cepat atau lebih sukses daripada kita. Nah itu pasti membuat kita ada pikiran untuk ada terlintas iri atau iri dengki atau nggak minder kan. Tapi daripada nih kita membuat energi itu menjadi energi negatif, mending belajar untuk support teman kita itu, dan juga belajar untuk menjadikan teman kita itu salah satu motivasi kita untuk menjadi seperti dia, menjadi sukses, menjadi hal-hal yang kita ingin capai gitu. Itu dijadikan motivasi. Dalam psikologi juga sikap positif terhadap keberhasilan teman atau orang lain itu justru sebenarnya membantu kita untuk berkembang. Nah makanya saya itu ingin mengajak kalian semua yang menonton video ini untuk menghilangkan, setidaknya mengurangi energi-energi negatif dalam diri. Kita ganti nih sama energi-energi yang positif-positif agar kita bisa berkembang lebih baik. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa sih kita harus mempelajari akhlak terhadap teman, dan apa sih manfaatnya gitu loh? Pastinya kita akan disukai dan dihormati sama orang lain, sama teman kita, atau sama orang baru, lingkungan sosial jadi positif, kesehatan mental lebih stabil. Pastinya juga dalam Islam juga kita akan mendapatkan pahala dan ridhonya Allah. Kan kalau kita punya akhlak yang baik nih, orang juga nyaman dekat sama kita, nggak ada drama apapun, nggak ada konflik yang nggak perlu, hidup menjadi tenang, dan bonusnya pastinya kita pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini ada sedikit refleksi nih buat kita, kalian yang nonton, dan tentunya untuk saya juga. Coba deh kita tanya sama diri kita masing-masing, aku ini teman yang kayak gimana sih? Kita bisa percaya, kita tuh bisa dipercaya nggak sih? Kita suka bantu teman kita atau malah bikin ribet teman kita? Ini introspeksi penting bagi kita agar kita tuh bisa terus memperbaiki diri dalam konteks pertemanan ya. Jadi introspeksi diri itu sangatlah penting. Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, teman itu pastinya punya pengaruh besar, pengaruh penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita lansia itu pasti kita membutuhkan teman. Apalagi kita tuh manusia itu adalah makhluk sosial kan. Tapi kita juga harus pintar-pintar milih dan juga memilih dan juga jadi teman yang baik nih. Gimana sih cara jadi teman yang baik itu? Yaitu tadi kita harus introspeksi kita, diri kita sendiri terus ya kan. Terus juga gabungkan nilai Islam dan ilmu psikologi biar relasi kita itu bukan cuma sehat tapi juga berkah untuk kita semua. Oke, sekian pembelajaran yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.